20119100. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan terkait pembahasan pada mata kuliah mediasi peradilan Islam, yang mana judulnya adalah filosofi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. Yang mana di sini saya mengambil 4 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian sistem hukum adat. Yang mana apa itu pengertian sistem hukum adat? Yang kedua yaitu ruang lingkup penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. Bagaimana ruang lingkup penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat? Yang ketiga yaitu kekuatan dan proses mediasi dalam sistem hukum adat. Bagaimana ataupun apa saja kekuatan mediasi tersebut dalam hukum adat, dan bagaimana proses mediasi tersebut di dalam hukum adat. Yang keempat yaitu mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat tersebut? Sebelum saya masuk ke poin yang pertama, baiknya saya menjelaskan apa itu filosofi penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga mediasi. Yang dimaksud dengan ini adalah mengakhiri sengketa di antara para pihak secara musyawarah. Pihak yang dirugikan diberikan ganti rugi yang jenis dan besarnya disepakati oleh kesepakatan bersama. Dan apa itu mediasi? Mediasi adalah cara penyelesaian melalui proses persidangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Para pihak tersebut adalah yang dimaksud adalah pihak di sini yaitu adalah 2 atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka tersebut ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian. Masuklah ke poin yang pertama yaitu pengertian sistem hukum adat. Apa itu pengertian sistem hukum adat? Pengertian sistem hukum adat lebih sering diidentikan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Menurut para ahli, yang dimaksud dengan sistem hukum adat, yang mana para ahli ini yaitu menurut Profesor Haji Hadi Kusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan dan akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara. Menurut para ahli yang kedua yaitu menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah seluruh aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi atau sebab itu disebut dengan hukum, dan
di pihak lain tidak, dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, sebab ini disebut dengan adat. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari kalangan masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini keberadaannya oleh komunitas masyarakat setempat adat. Hukum adat mempunyai relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dari masyarakat adat. Demikian pula hukum adat merupakan wujud juris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum yang ada di Indonesia. Berbeda dengan tata hukum lain yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia, tata hukum Hindia Belanda, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya. Mediasi dalam sistem. Bagaimana ruang lingkup mediasi dalam sistem hukum adat? Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Dalam sistem hukum adat tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat. Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata sebagaimana sistem hukum Eropa kontinental. Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat dituju pada ketidakseimbangan sosial, yang artinya jika terjadi sengketa dalam hukum perdata atau kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Yang ketiga yaitu kekuatan dan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum adat. Bagian pertama yaitu kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat yang ditentukan dari 3 kekuatan. Yang pertama yaitu keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat yang bersifat komunal. Kekuatan yang kedua yaitu adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal. Tokoh adat harus memperbaiki dan merehabilitasi situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat.
Yang ketiga, mediasi diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena nilai-nilai tersebut merupakan paradigma dengan hidup masyarakat pada hukum adat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku. Selanjutnya yaitu proses mediasi dalam hukum adat. Yang prosesnya ini yaitu yang pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga atau moderator untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator yang dipercaya para pihak dalam masyarakat hukum adat berupa tokoh adat ataupun paradigma. Yang kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah memiliki wibawa, dihormati dan disegani di lingkungan adat tersebut. Yang ketiga, tokoh adat yang mendapatkan kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat agar para pihak duduk bersama guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa. Yang keempat adalah tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dalam bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan dapat terwujud. Yang keenam, bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan proses adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa. Yang keempat yaitu mekanisme penyelesaian sengketa secara adat. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa secara adat? Dalam hukum adat tidak dikenal perbedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana. Bagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal. Penyelesaian sengketa secara dapat mendasari pada ajaran penyelesaian, bukan pada ajaran menuntut. Menurut ajaran penyelesaian dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini adalah penyelesaian sengketa secara adat. Uraian ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai. Melalui penyelesaian sengketa secara adat yang ingin dicapai adalah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akan mencapai kedamaian dan keharmonisan.
Para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan, dan akan saling menerima satu sama lain. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama, sekalipun ini dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi. Di sini ada terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyelesaian sengketa secara adat. Yang mana yang pertama yaitu terpercaya atau amanah. Dan amanah di sini yaitu peradilannya didasari pada kepercayaan masyarakat karena ini merupakan fungsionarisnya tokoh adat yang tak terpercaya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Pelaksanaan peradilan adat didasari pada tanggung jawab pelaksanaan kepada para pihak. Yang ketiga, kesetaraan di depan hukum. Peradilan tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, umur. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di depan adat. Yang keempat, cepat, murah, dan mudah. Proses peradilan cepat, tidak boleh dilarut-larutkan dan diselesaikan secara mudah. Yang kelima yaitu ikhlas dan sukarela, yang mana maksudnya tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. Yang keenam, penyelesaian damai, yang mana maksudnya peradilan adat dimaksud untuk benar-benar menyelesaikan masalah guna mengembalikan keseimbangan dan kerukunan hidup bermasyarakat. Yang selanjutnya, yang ketujuh, musyawarah atau mufakat. Keputusan yang dibuat peradilan adat didasari dari hasil musyawarah mufakat yang dilandaskan oleh hukum adat. Yang kedelapan yaitu keterbukaan proses peradilan, kecuali kasus-kasus tertentu seperti perkara keluarga dijalankan secara terbuka. Yang kesembilan yaitu jujur, yang mana maksudnya pelaksanaan peradilan adat dilakukan secara jujur. Setiap pemimpin tidak boleh mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik material maupun non material, dalam penanganan suatu perkara. Yang selanjutnya itu keberagaman. Peradilan adat menghargai keberagaman ketentuan adat dalam berbagai subsistem hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu praduga tidak bersalah. Hukum adat tidak membenarkan adanya tindak main hakim sendiri. Dalam proses peradilan, para pihak harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan. Yang terakhir yaitu berkeadilan, yang mana maksudnya itu putusan peradilan adat harus bersifat adil. Atas putusannya diterapkan sesuai dengan kualitas perkara yang tinggi. Demikianlah penjelasan tentang judul tentang materi saya tersebut. Saya Lian Furida pamit undur diri. Atas partisipasi teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.